Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama belajar tentang macam-macam sholat sunnah. Kita tahu kadang-kadang ke musola atau ke masjid kok sebelum sholat wardu kok pada sholat ya. Sholat apa itu? Oleh lebih jelasnya mari kita untuk mengetahui bersama-sama. Namun sebelumnya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi macam-macam sholat sunnah. Sholat itu banyak sunnah namanya. Tapi kalau yang wajib tetap 5 waktu. Kita seorang muslim kadang-kadang melihat, apalagi kita yang belum pernah melaksanakan sholat sunnah, dan apalagi juga belum tahu. Mari kita bersama-sama macam-macam sholat sunnah. Jadi macam-macam sholat sunnah yang bisa kita kerjakan sesuai waktu dan kebutuhan kita. Biasanya yang pertama yaitu sholat, kita kenal sholat wudhu. Wudhu ada sholatnya. Kita baru tahu nih, ada sholat wudhu. Jadi sholat wudhu itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sesudah wudhu. Ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, sambil kita menunggu jamaah yang lain, kita sholat. Kita langsung ambil sholat wudhu, ambil wudhu, langsung kita sholat wudhu. Adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sesudah atau seusai berwudhu. Yang kedua yaitu kita mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid ini 2 rakaat yang dikerjakan ketika masuk masjid. Begitu masuk masjid kita langsung sholat tahiyatul masjid sebelum kita duduk. Jadi begitu masuk langsung kita sholat. Salat tahiyatul masjid merupakan salat untuk menghormati masjid atau rumah Allah. Itu adalah salat tahiyatul masjid, itu sholat sunnah. Yang ketiga yang sering kita lihat, apalagi yang kita pembiasaan saat ini kita lihat, yaitu yang sering dilakukan oleh hamba Allah, yaitu adalah sholat duha. Karena sholat duha itu adalah untuk mengangkat derajat. Jadi sholat duha adalah sholat sunnah 2 rakaat atau lebih, boleh 4, boleh 6, boleh 8, atau boleh sampai 12 rakaat yang dikerjakan ketika matahari naik sepenggalan, kira-kira jam 7, jam 8 pagi naik. Itu sholat duha biasanya dilakukan di sekolah-sekolahan, di kantor-kantor. Itu kadang-kadang sebelum sudah nyampe di kantor, namun kantornya belum dimulai karena jam 8 masuknya, tapi datangnya setengah 8. Kita sholat duha dulu. Yang keempat yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah salat sunnah yang dikerjakan mengiringi salat fardu atau sholat wajib. Sholat rawatib terdapat 2 macam sholat rawatib: sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib biasanya dilakukannya. Jadi sebelum melaksanakan para jamaah kumpul sambil nunggu yang lainnya, kita sholat
rawatib dulu. Rawatib, qobliyatal atau ba'diyatal, qobliyah sebelum jamaah kumpul dulu melaksanakan sholat fardu, kita sholat qobliyatal dulu. Dikerjakan sebelum salat fardu. Atau ba'diyah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Setelah selesai salam, wirid, terus belum langsung pulang atau belum keluar dari masjid langsung sholat ba'diyah 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang kelima yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud yang sering kita tahu dikerjakan di tengah malam setelah tidur. Jadi sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di tengah malam. Sebaiknya dilakukan sepertenggalan malam. Itu biasanya jam 12:30, jam 1 sampai jam 2:30, sampai jam 3. Itu setengah malam. Sudah kita terlelap tidur, terus bangun. Sebelumnya salah satu sunnah ini minimal dilakukan boleh 2 rakaat, 4 rakaat. Tahajud. Yang keenam yaitu salat istikharah. Istikharah atau istikharah. Kalau ada bimbang dalam pemikiran kita atau pemilihan yang gak jelas, dalam hatinya kok bimbang, istikharah dulu aja. Itu maksudnya adalah minta petunjuk dari Allah, yaitu melalui sholat istikharah. Sholat istikharah yaitu dilaksanakan 2 rakaat untuk meminta petunjuk mana yang harus kita lakukan, mana yang baik. Jika kita sedang menghadapkan dengan dua pilihan, kerjaan mana yang tepat buat saya, sama-sama datang. Istri jodoh saya yang mana ya, kok dua-duanya juga sama mau misalnya. Atau saya mau beli rumah yang mana ya yang cocok, yang ini apa yang itu. Kita lebih baik istikharah. Termasuk mau beli mobil, perlu apa tidak, itu bimbang. Kalau buat mau beli bagaimana, itu selalu bimbang. Biar mendapatkan kemantapan batin bahwa itu adalah hak dan pantasnya buat kita, ya itu adalah istikharah. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh yaitu sholat sunnah hajat. Ada kemauan, ada keinginan, hajatnya apa? Jadi sholat sunnah hajat itu dilakukan untuk memohon agar hajat kita dikabulkan atau diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat sunnah ini dilakukan minimal 2 rakaat. Boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 12 rakaat. Dengan salam, tiap salam 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Mulai lagi sampai 12 rakaat juga boleh. Itu hajat. Itu minta petunjuk. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan niat kita dikabulkan, hajat kita. Ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi pejabat, presiden. Itu hajat. Kalau memang dipilih jadi alhamdulillah. Kalau enggak ya memang itu belum untuk menjadi. Yang ke-8 yaitu salat mutlak. Salat mutlak yaitu salat sunnah yang memiliki kaidah waktu mengerjakan dan tidak memiliki sebab untuk dilakukan. Jumlah rakaatnya tidak terbatas, bebas. Jadi salat mutlak. Salat sunnah
yang tidak memiliki kaidah waktu mengerjakan sewaktu-waktu boleh bebas, karena biar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, biar mendapatkan selalu bimbingan, atau daripada ngobrol nggak karuan, nah kita sholat, lebih baik sholat di masjid. Kadang-kadang daripada ngobrol lah kita sholat mutlak. Dan yang selanjutnya yaitu salat taubat. Salat taubat. Oh, ada sholat taubat segala ya? Ya ada, itu sholat sunnah. Sholat sunnah yang dilakukan setelah merasa berbuat dosa, biasanya merasa berbuat salah kepada Allah. Saya merasa dosa, perbuatan saya khilaf, saya akan tobat, tidak mau melaksanakan lagi, yaitu dengan salat sunnah taubat. Ada kejadian kesalahan, namun tidak mau mengulang lagi perbuatan itu karena saking taat patuh pada aturan ajaran agama dan aturan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih yaitu sholat sunnah biasanya bisa dilakukan 4 rakaat, yaitu dengan 2 salam. 2 rakaat salam, mulai lagi. 4 rakaat yang dikerjakan pada siang hari, biasanya tasbih pada siang hari. Tasbih dengan 1 salam, atau malam hari dengan 2 salam. Jadi boleh 4 rakaat langsung untuk sholat tasbih. Boleh 2 salam. Boleh 4 salam. Itu adalah tasbih. Banyak 4 rakaat dalam 1 salam boleh, 2 atau malam hari dengan 2 salam juga boleh saja karena sunnah. Dan yang berikutnya yang saat ini adalah di bulan puasa, yaitu sholat sunnah tarawih atau terkenal taraweh. Sholat karena taraweh. Sholat taraweh adalah dilakukan sesudah sholat isya. Yang biasanya setelah sholat isya langsung dilanjutkan sholat tarawih. Dilakukan pada bulan Ramadan. Tentunya kalau taraweh hanya di bulan Ramadan. Paginya, siangnya puasa, malamnya sholat tarawih. Yang berikutnya yaitu kita kenal sholat witir. Sholat witir itu adalah sholat sunnah, muakkad atau dianjurkan. Dianjurkan yang dirangkaikan dengan penutupan sholat malam. Atau biasanya kalau di sholat taraweh itu adalah dilakukan terakhir 3 rakaat taraweh. Waktu taraweh, habis taraweh itu terakhir itu ada dilanjutkan sholat witir. Taraweh penutup sholat taraweh itu biasanya dilakukan sholat witir, dilanjutkan witir penutup sholat. Yang selanjutnya sholat sunnah yaitu sholat sunnah hari raya. Hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, salat hari raya. Salat sunnah yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha 10 Dzulhijjah. Hukum dari salat hari raya adalah sunnah muakkad yang dikuatkan atau dianjurkan dilakukan. Biasanya dilakukan di masjid-masjid bersama-sama biar meriah dan silaturahminya sangat erat karena sudah 1 bulan penuh untuk berpuasa. Nah, kita mau merdeka atau bergembira dengan hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Dan kalau Idul Adha 10 Dzulhijjah biasanya langsung ditandai dengan pemotongan hewan kurban. Yang berikutnya yaitu salat sunnah khusuf. Jadi salat sunnah khusuf, salat sunnah yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan.
Kadang-kadang pas ada gerhana mau siang mau malam, itu yuk berjamaah atau sendiri sholat khusuf itu pada dilakukan pada kebesaran Allah sedang ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang selanjutnya yaitu salat istiqa, salat sunnah yang ditunjukkan untuk meminta hujan kepada Allah. Sudah kemarau panjang, nah kita bersama-sama yuk kita memohon kepada Allah dengan sholat sunat istiqa, biasanya dikerjakan di lapangan untuk meminta hujan karena kemarau panjang, tidak ada air atau sulit untuk mencari air. Kita sholat istiqa, itu adalah sholat sunnah berjamaah, nanti diadakan di lapangan biasanya karena terbuka, biar memohon kepada Allah bahwa meminta air hujan. Jadi sholat sunnah sebelum sholat wajib itu yang sering kita lihat pada di musola atau di masjid. Mungkin itu saja pengertian dan pengetahuan tentang salat sunnah. Mudah-mudahan kita sebagai orang muslim ya minimal mengetahui, dan jika diharapkan dan diharuskan kalau taat patuh ya kita melaksanakan sholat sunnahnya. Setelah wajib kita sunnah untuk melengkapi jika bacaan dan syarat rukunnya Islam yang wajib ada yang kurang sempurna, sehingga kita akan sempurnalah dengan sholatnya, dan mudah-mudahan kita tergolong ahli sunat, ahli sholat dan ahli kitab. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang berilmu dan melaksanakan perintahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.